Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Nah, di video kali ini Mas Kris mau bahas tentang pemesanan digital piano dan juga kursus piano di sini, teman-teman. Karena akhir-akhir ini lumayan ya, bukan dibilang banyak juga enggak, tapi lumayan yang mesen piano di sini. Tapi rata-rata yang mesen piano di sini itu masih bingung caranya gimana. Nah, karena memang Mas Kris belum bikin video secara khusus. Dan juga masih bingung kira-kira belinya apa. Nah, mungkin nanti Mas Kris akan bikin satu video terpisah yang akan membahas seputar tentang edukasi digital piano, workstation, arranger, synthesizer, dan lain-lainnya di situ secara detail. Tapi di sini adalah informasi, yang video ini adalah berisikan informasi gimana caranya teman-teman mesen digital piano di sini, kemudian esensinya seperti apa, dan juga seputar tentang kursus piano yang ada di Krisna Adityo Music Course. Yuk, langsung aja masuk ke videonya. Jadi gini, kita mulai dulu dari kursus musiknya dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar kursus piano online, jadi biasanya teman-teman itu kan punya banyak aktivitas. Teman-teman perlu jam yang lebih fleksibel. Nah, ini cocok buat teman-teman. Registrasikan gitu ya. Jadi di sini jadwalnya itu bisa fleksibel asalkan ketemu sama mentornya dulu, asalkan teman-teman janjian dulu sama mentornya. Salah satu mentornya di sini ya Mas Kris sendiri, karena memang Mas Kris yang bikin ini gitu. Kemudian, nah kalau udah ngepin jadwal tetapnya, nah itu teman-teman mau ngerubah jadwal bisa, ya mau reschedule gitu bisa, ya kalau teman-teman sibuk. Dan ada memang rule seperti ini. Kalau teman-teman izin selama 2 minggu berturut-turut, kecuali izin sakit dan yang lain-lain gitu ya. Nah, minggu yang keduanya nih hangus. Tuh, fair ya. Jadi, kemudian kalau misalnya memang teman-teman lagi nyari gimana cara belajar piano yang nyaman, yang asik, yang enak, nah teman-teman bisa di sini. Karena memang kita pembelajarannya tatap muka secara online gitu. Intinya seperti itu. Kalau tanya-tanya lebih lanjut bisa di kolom deskripsi ya. Tuh ada nomor WA di Krisna Adityo Music Course. Nah, kalau lanjutnya kita bahas tentang digital piano. Sebenarnya Mas Kris ini nggak buka toko. Ya, tapi Mas Kris tahu gimana cara ngecek digital piano yang masih bagus kayak gimana, yang udah kurang bagus itu kayak gimana. Sehingga Mas Kris bisa ngikut bantuin, ya esensinya adalah bantuin ke teman-teman semua yang lagi pengen cari digital piano gitu. Jadi memang banyak banget ya peredaran digital piano di sini. Banyak banget juga digital piano yang masih bagus dan digital piano yang memang dia udah sering dipakai, jadinya ya bisa dibilang piano capek gitu ya. Nah, itu mungkin untuk orang yang beli kurang begitu berkenan kalau ketemu si piano capek ini. Nah, di sini Mas Kris bukan menawarkan ya, tapi Mas Kris itu biasanya itu dimintain, Mas tolong cariin digital piano dong yang begini. Oke, budgetnya berapa? Biasanya Mas Kris akan nanya seperti itu, budgetnya dari ini sampai sini. Kalau misalnya Mas Kris bilang budgetnya masuk, oke Mas Kris coba cariin. Tapi kalau budgetnya nggak masuk, ya teman-teman harus cari alternatif. Karena memang digital piano walaupun bekas, tapi dia kondisinya istimewa. Mas Kris biasanya kalau jual itu, biasanya memang kondisinya yang bisa dibilang seperti baru, atau memang bagus gitu ya. Jadi Mas Kris nggak jual digital piano dengan spek yang bisa dibilang nanggung tuh, ada rusak ini, rusak itu, nggak berani gitu ya. Nah, sehingga harga yang mungkin teman-teman rasa itu mahal, itu merupakan harga yang dia value sesuai dengan value digital pianonya gitu. Walaupun memang jauh lebih murah, bukan jauh lebih murah juga sih, lebih murah daripada harga barunya. Biasanya tuh ada beda 1 juta ya. Kalau memang barangnya masih bagus, misalnya harga barunya anggap aja 8 gitu ya. Anggap aja harga barunya 8. Kalau memang barangnya masih bagus, itu nggak mungkin dia dapat harga 6. Nggak mungkin.
Ya, biasanya dia dapat harga 7, 7,2, 7,3, barunya tuh biasanya 8, 81, 82 kalau kena ongkir. Nah, kayak gitu. Prosedurnya tuh kayak gimana? Jadi gini, teman-teman harus tahu dulu budget teman-teman itu dari mana ke mana. Nanti Mas Kris akan merekomendasikan digital piano apa. Nah, digital piano memang yang menurut Mas Kris kasih rekomendasi itu adalah digital piano dengan polifoni 192 ke 256. Jadi itu suaranya no debat lah teman-teman untuk pembelajar awal. Ya, even di 128 itu udah oke untuk polifoninya. Kenapa kita menitik beratkan ke polifoni? Supaya teman-teman belajarnya enak. Supaya teman-teman belajarnya kalau dengar suara pianonya enak, suka belajarnya. Kalau dengar suaranya pianonya aja udah nggak enak, mau belajarnya gimana? Nggak asik gitu. Nah, intinya kayak gitu. Nah, kemudian ya, Mas Kris sudah kasih rekomendasi nih. Tapi tergantung budget ya, bisa dapat yang polifoninya segitu, tapi kalau ternyata budgetnya nggak masuk, ya bukan berarti terus nggak bisa belajar dengan polifoni yang di bawah 128. 64 itu juga sudah bisa dipakai untuk belajar. Ya, kok ada konsekuensinya seperti itu. Nah, Mas Kris akan kasih maksimal sekitar 3 hari lah teman-teman untuk ini loh, listnya adanya ready-nya ini. Karena bukan Mas Kris nyetok, tapi Mas Kris itu nyari ya teman-teman. Mas Kris nyari digital pianonya ada apa aja yang memang masih bagus, masih oke gitu. Nah, kebetulan kalau teman-teman cocok dengan list yang Mas Kris kasih, oke. Mas Kris tolong cari ini. Nah, Mas Kris cekin satu-satu. Dan teman-teman terima beres saja, barangnya udah pasti layak pakai banget dan barangnya istimewa. Intinya kayak gitu. Nah, simple. Udah kayak gitu, ya stepnya berikutnya apa? Udah ketemu nih seri pianonya pengen yang apa? Nah, teman-teman lakukan transaksi ke sini. Ya, lakukan transaksi ke sini. Supaya apa? Supaya Mas Kris bisa beli itu piano. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian pianonya Mas Kris akan kirim. Datang ke studio, Mas Kris akan kirim. Kalau memang pianonya nggak bagus, uangnya kembali gitu. Tapi kalau memang pianonya bagus, ya itu jadi buat teman-teman. Intinya kayak gitu, simple, nggak terlalu ribet. Kenapa Mas Kris kok nggak nyetok piano? Mas Kris pernah nyetok piano 5, 6, pernah. Tapi flow-nya lama, ya lama banget teman-teman. Dan nggak mungkin Mas Kris pakai piano se-6-6-nya gitu juga nggak mungkin. Mas Kris punya digital piano 3 itu, tapi yang Mas Kris pakai tuh paling cuma 1. Gitu ya. Sampai di sini dulu aja. Semoga teman-teman tercerahkan. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Cek kolom deskripsi buat informasi yang jauh lebih detail. Ada admin di sana ya. Salam harmonis.